Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh program menggunakan struct of array. Struct of array di sini digunakan untuk mencari atau menghitung IPK dari mahasiswa ya. Nah, struct itu apa sih? Struct itu sudah saya jelaskan sebenarnya di materi sebelumnya, di video sebelumnya ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, untuk struct saya ulas sebentar. Struct itu sendiri sama halnya di sini kalau kita sudah belajar database itu sama dengan tabel ya. Artinya dia menyimpan dari beberapa data yang bisa disebut dengan field. Dari data-data tersebut itu nanti bisa disebut dengan field. Nah, tetapi kalau di struct di sini karena belum menggunakan database, jadi ini hanya beberapa variabel yang ada di dalam struct itu sendiri. Dari variabel yang ada di dalam struct itu nantinya ketika kita akan mengakses dari variabel tersebut harus untuk mengaksesnya harus menggunakan atau harus memanggil dulu nama aliasnya. Nah, di sini saya memiliki beberapa variabel. Yang pertama ada huruf, IPK, PPT, T-nilai, TSKS, BTS, dan nilai. Kemudian saya memiliki dua struct. Struct yang pertama adalah mahasiswa, membernya atau anggotanya. Di sini ada NIM dan nama. Kemudian untuk nama objek atau nama alias dari mahasiswa di sini adalah MHS. Sehingga nanti ketika kita akan mengakses variabel NIM dan nama, terlebih dulu kita panggil nama objek atau nama aliasnya. Kemudian struct yang kedua namanya adalah mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki member atau memiliki anggota atau elemen-elemen yang di dalamnya yaitu variabel kode, MKUL, TGS, UTS, UAS, rata, dan SKS. Kemudian nama objeknya atau nama aliasnya dari struktur mata kuliah ini adalah MK. MK di sini yang sudah diberikan array, artinya perbedaan dari yang di atas. Di sini kalau struct mahasiswa itu dia dalam struct mahasiswa dia hanya diinputkan satu persatu untuk NIM sama nama. Jadi ketika nanti kita akan mengakses NIM atau nama, dia cukup satu kali. Kalau misalkan mau menginputkan NIM sama nama yang kedua, berarti dia harus menginputkan lagi data yang kedua. Tetapi setelah satu kali running itu tetap hanya satu kali inputan. Jadi dalam satu proses running itu dia menginputkan datanya satu-satu. Kemudian kalau yang struct of array, nah di sini karena mata kuliah, struktur mata kuliah dengan alias atau objek MK di sini bisa dimasukkan atau bisa memiliki maksimal 20 elemen. Berarti dalam satu kali running program itu bisa menginputkan sebanyak maksimal 20 inputan terhadap atau inputan ke membernya, yaitu di variabel yang di dalamnya. Nah, jadi kalau untuk struct yang mahasiswa, untuk yang MHS nanti begitu inputan, jadi nanti hanya ada NIM dan hanya ada nama. Jadi untuk menginputkan NIM dan nama ini boleh semua langsung diakses, boleh juga satu-satu. Tetapi ini akan diinputkan hanya satu kali saja. Misalkan di sini NIM-nya 123, kemudian nama Anita. Nah, ini satu kali running program hanya bisa menginputkan satu kali. Tetapi kalau yang struktur mata kuliah di sini dengan nama MK, karena dia sudah array, sudah di-arraykan, artinya dia memiliki elemen lebih dari satu. Kalau ini kan elemennya cukup satu saja, jadi satu kali putaran, satu kali runningnya itu hanya tetap satu kali inputan. Tapi kalau yang MK di sini diberikan maksimal 20. Misalkan apakah kita harus inputnya itu 20 terus? Enggak. Jadi misalkan hanya 2 atau 3 itu boleh, tergantung dari nanti ada batasnya. Jadi misalkan di sini ada kode, kemudian ada MKUL, kemudian ada SKS. Misalkan di sini saya tidak ingin menginputkan semuanya, misalkan hanya 3 variabel ini. Berarti di data yang pertama, misalkan kodenya
DM01, kemudian MKUL-nya adalah SD, kemudian SKS-nya adalah 4. Kemudian data yang selanjutnya berarti di sini ada DM misalkan 02, kemudian di sini MKUL-nya adalah PTI, kemudian misalkan SKS-nya ada 2. Nah, misalkan di sini saya menginputkan 2 data ya. Ini agak rapi. Nggak usah sekom aja ya. Ya, jadi sekali putaran, sekali running ini program struct of array IPK ini berarti nanti bisa menginputkan lebih dari 1 kali inputan ke struct MK yang sudah di-array-kan. Nah, jadi bedanya di sini karena di sini berarti array yang sudah dideklarasi variabel-variabel yang sudah deklarasikan dalam struct itu berubah menjadi array. Nah, array yang biasanya kalau misalkan ini ada saya punya variabel nama. Nama di sini ketika saya saya menginputkan nama Ani. Maka untuk menginputkan nama yang kedua, maka di sini harus keluar dari running dulu. Tapi kalau misalkan di sini namanya ini adalah array, maka misalkan arraynya di sini nama, kemudian dalam kurung ada 2 gitu ya. Nah, di sini nama yang nanti nama orang atau nama mahasiswa yang boleh dimasukkan ke dalam array nama ada maksimal 2 nama, masing-masing nama ada panjangnya 10 digit. Berarti kalau seperti ini, nama yang pertama bisa dimasukkan Ani. Kemudian nama yang kedua di sini namanya adalah Sita. Jadi 1 kali running otomatis dia bisa menginputkan 2 kali nama. Nah, karena ini kalau variabel biasa dan ini variabel array. Tapi karena sekarang pembahasannya adalah struct of array. Nah, ini bedanya kalau struct itu ketika diinputkan ke dalam member atau variabel yang sudah dideklarasikan di dalam struct itu tetap 1 kali inputannya karena 1 kali running dia hanya bisa menginputkan 1 data. Tapi kalau yang sudah di-array-kan, struct yang sudah di-array-kan, berarti 1 kali running data itu kita bisa menginputkan lebih dari 1 data tergantung nanti kita menghendaki berapa batasnya. Nah, tentunya di sini untuk struct of array itu kita harus menggunakan perulangan. Dan kapan sih kita harus menggunakan struct of array? Nah, kita kalau ingin menggunakan struct of array dalam program, misalkan di sini ada data IPK ya, untuk mencari IPK. Yang mau di struct of array kan itu yang mana? Kita cari saja. Kalau misalkan ini kita membayangkan setiap semester kita terima ini ya KHS ya. Di lembar KHS itu ada tertera berapa sih data yang diulang-ulang. Nah, misalkan di atas sendiri itu ada apa namanya, kopnya. Ya, ini ada contoh untuk lembar KHS ya. Di sini untuk mencari IPK, ini hanya contoh saja, kebetulan saya cari di internet ketemu di ini ya, stan. Jadi ini untuk lembar KRS di sini maaf, bukan KRS, KHS. Di sini yang perlu di struct of array kan itu yang mana? Yang perlu di struct of array kan itu yang 1 lembar ini yang dia tampilnya berulang kali atau diinputkan berulang kali. Contohnya di sini. Di sini kalau untuk nama mahasiswa itu kan dituliskan 1 kali. Kemudian ini judul juga dituliskan 1 kali. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat dengan struct itu cukup struct saja atau tanpa menggunakan struct, artinya dengan variabel biasa. Kemudian mata kuliah. Mata kuliah di sini ada banyak ya. Di sini ada mata kuliahnya lebih dari 2. Jadi ada aplikasi komputer, etika PNS dan seterusnya lah. Ini dari mata kuliah ini nanti akan tersimpan di
variabel mata kuliah. Artinya satu variabel bisa menginputkan banyak data sekaligus. Kemudian kehadiran juga sama, isinya ada banyak data di sini. Nah, dari banyak data ini masuk ke dalam variabel atau tersimpan dalam variabel kehadiran. Kemudian nilai huruf juga sama. Di sini isi data dari nilai huruf ada banyak mengikuti mata kuliah yang sudah diinputkan. Dia juga akan tersimpan dalam satu variabel yaitu nilai huruf. SKS juga sama, bobot juga sama. Berarti yang perlu di struct of array kan berarti yang ini. Yang saya berikan tanda biru ya. Kenapa? Karena dalam satu lembar kertas KHS ini dia akan diulang-ulang lebih dari satu, tetapi semua data yang diulang-ulang tersebut tersimpan dalam satu variabel. Kemudian ada variabel jumlah. Variabel jumlah itu isinya cuma satu. Berarti di sini ada jumlah kehadiran, ada jumlah SKS, ada jumlah bobot. Berarti variabelnya nanti tinggal dibedakan. Di sini ada jumlah kehadiran, jumlah SKS, jumlah bobot. Berarti dia tidak perlu diraikan karena masing-masing menampung nilai yang berbeda. Kemudian IPK juga sendiri. Artinya IPK itu dia menampilkan IPK keseluruhan dari perhitungan nilai ini. Dia tampilnya cukup satu kali, maka dia adalah variabel yang tidak perlu diraikan ya. Kemudian keputusan juga sama. Nah, sehingga kapan sih kita harus menggunakan struct of array, yaitu bila mana variabel-variabel yang ada dalam struct itu nantinya kita perlukan untuk diinputkan lebih dari satu secara bersamaan pada saat satu kali running. Nah, kemudian di sini batas maksimalnya saya berikan 20 karena sebenarnya tidak mungkin satu semester nggak mungkin mengambil 20 mata kuliah ya. Karena tidak mungkin, maka di sini ada saya berikan batasnya. Nah, ini mulai inline ini adalah program utamanya atau fungsi utamanya. Kemudian di sini kita pertama menginputkan untuk NIM dan nama. NIM dan nama di sini diinputkan karena NIM dan nama itu variabel yang sudah dideklarasikan dalam struct atau member dari struct dan memiliki nama alias atau objek MHS, maka setelah perintah cin maka di sini harus disebutkan juga nama aliasnya atau nama objeknya, kemudian diikuti titik baru variabel yang akan kita akses, entah itu input maupun output. Kemudian di sini ada BTS. BTS itu adalah variabel yang nanti akan diinputkan untuk menginputkan berapa jumlah mata kuliah yang diambil. Jadi di sini batas itu nanti angka, karena di sini BTS itu tipe datanya adalah float. Jadi nanti diinputkan untuk angka yang tujuannya adalah membatasi dari array yang sudah ada di dalam struct MK. Karena di sini batasnya maksimal 20 dan tidak mungkin akan diinputkan 20 mata kuliah, maka di sini saya berikan batasan. Jadi nanti mata kuliah yang diinputkan itu ada berapa sesuai dengan PTS yang diinputkan. Nah, jika PTS itu kurang dari 0 atau lebih dari 20, maka batas ambil mata kuliah itu hanya 1 sampai dengan 20. Karena nggak mungkin kalau kurang dari 0 kok ada IPK-nya, nggak mungkin. Jadi di sini saya berikan validasi kalau inputan batasnya itu kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 20. Karena lebih dari 20 itu juga nggak mungkin, masa kuliah satu semester mata kuliahnya banyak sekali, itu nggak mungkin. Kemudian karena ini tidak dibolehkan menginputkan kurang sama dengan 0 atau lebih dari 20, maka kita akan arahkan kembali ke inputan batas, sehingga di sini ada kutu input di sini di baris 22 ya, berarti nanti diarahkan lagi untuk menginputkan perintah yang ada di bawah kata input. Ini menggunakan kutu atau loncatan. Kemudian kalau misalkan sudah benar untuk inputannya itu antara 1 sampai dengan 20, kemudian di sini kita inputkan data-data yang dibutuhkan dalam KHS. Jadi misalkan diinputkan data untuk BTS-nya ada 2, berarti nanti akan diinputkan dari mulai 1 sampai dengan 2, karena di sini BTS-nya nilainya adalah 2. Apa yang akan diinputkan secara bersamaan dalam satu kali running, berarti yang diinputkan di sini adalah variabel-variabel yang sudah dimasukkan dalam struct of array yang ada di array mata kuliah dengan nama objek MK.
Nah, di sini untuk judulnya mata kuliah ke, misalkan di sini kan I, berarti mata kuliah ke-1, nanti ada mata kuliah ke-2. Kemudian yang diinputkan yang pertama yaitu ada kode MKUL SKS tugas UTS UAS. Nah, di sini semua variabel yang akan kita inputkan dia adalah member atau anggota dari struktur mata kuliah dengan alias MK. Jadi perintah untuk menuliskannya adalah sein kemudian MK, kemudian karena dia array maka dia akan dituliskan juga indeksnya ke berapa. Berarti di sini indeks yang ke I, karena di sini adalah datanya yang pertama, maka yang diinputkan adalah data yang pertama dulu. Kita akan menginputkan ke dalam variabel kode. Kemudian kalau nanti sudah I-nya sama dengan 1, berarti ini akan menginputkan data yang ke 1. Jadi sama seperti ini tadi. CIN ada kode, ini adalah kode yang pertama, kemudian nama mata kuliah yang pertama, ini adalah inputan yang di perulangan saat I nilainya 1. Kemudian untuk rumusnya di sini ada untuk rumus rata itu adalah rata-rata dari nilai yang sudah diinputkan. Penulisan rumusnya juga sama, pokoknya untuk mengakses semua variabel yang ada di dalam anggota atau member dari struct, maka wajib menuliskan terlebih dulu nama aliasnya. Kalau struct of array setelah nama alias, maka wajib menuliskan juga indeksnya. Indeksnya di sini bukan 1, 2, tetapi variabel yang digunakan dalam perulangan untuk array-nya. Kemudian di sini ketika sudah dituliskan untuk input dan rumusnya, di sini ada seleksi bahwa jika nilai yang didapatkan nanti dari rata-rata itu lebih dari 80 sampai dengan 100, maka nilai hurufnya adalah A. Tetapi jika rata-rata yang didapatkan itu adalah lebih dari 60 sampai dengan 80, maka dapatnya B. Kalau misalkan nilai rata-rata yang didapatkan itu lebih dari 80 sampai dengan 60, maka C. Kalau rata-rata yang didapatkan itu lebih dari 20 sampai sama dengan 40, maka D. Selain nilai ini berarti kurang dari 20 ya, nilainya adalah E. Kemudian E ini, A, B, C ini tersimpan dalam variabel huruf. Variabel huruf tadi tipe datanya adalah karakter ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini ditampilkan nilai hurufnya. Karena variabel huruf itu tidak dideklarasikan dalam struct, maka pemanggilannya biasa seperti variabel pada umumnya. Jadi langsung nama variabelnya sama pada saat dideklarasikan. Kemudian jika nilai huruf yang didapatkan dari rata-rata nilai tersebut itu A, nanti ada bobotnya yaitu 4. Kalau nilai hurufnya B, bobotnya ada 3. Kalau hurufnya C, nanti bobotnya 2. Kalau nilainya D, bobotnya 1. Selain A, B, C, D, nanti bobotnya adalah 0. Nah, bobot ini 4, 3, 2, 1 ini tersimpan dalam variabel BPT. BPT ini juga dideklarasikan di luar struct. Berarti dia variabel biasa, sehingga pemanggilannya juga tidak perlu menggunakan nama objek terlebih dulu. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung total SKS. Nah, rumus-rumus ini harus terletak berada di dalam perulangan of array-nya. Ini masih dalam perulangan ya, masih dalam kurung kurawal. Ini masih akan menghitung dalam struct of array-nya. Kenapa harus di dalam perulangan? Karena nanti yang akan diinputkan lebih dari satu secara bersamaan pada saat running program ya. Jadi kalau misalkan dia diletakkan di luar perulangan, misalkan di setelah sini, misalkan di setelah kurung kurawal, rumusnya di sini, nanti yang ada apa? Yang ada dia tidak akan menjumlahkan ke semua nilai yang diinputkan pada elemen array dari indeks 1 sampai dengan indeks ke-2, karena di sini tadi nilainya adalah elemennya ada 2 ya. Tapi kalau misalkan rumusnya itu masuk ke dalam perulangan, maka dia akan menghitung semua nilai yang diinputkan. Misalkan batasnya 2 ya, berarti semua nilai yang 2 inputan itu juga nanti akan dihitung. Tapi kalau misalkan batas nilainya 3, berarti dia akan menjumlahkan 3 nilai yang ada di dalam inputan tersebut. Nah, di sini variabel TSKS itu variabel biasa, berarti tidak perlu menyebutkan objeknya dulu.
Kemudian SKS itu dia masuk ke dalam struct of array, maka objeknya adalah dipanggil dulu, kemudian di sini elemennya titik SKS. Kemudian untuk ini nilai juga rumusnya nilai variabel biasa dikali dengan sama dengan bobot dikali SKS. Jadi SKS ini karena dia masuk struct of array, maka di sini harus disebutkan dulu alias dan indeks arraynya. Untuk total nilai dapatnya adalah total nilai plus sama dengan nilai. Jadi kalau di C++ itu kalau misalkan ada rumus plus sama dengan, itu artinya T nilai sama dengan T nilai ditambah nilai. Nah, karena di C++ itu ada rumus gabungan. Jadi kalau misalkan ada variabel hasil itu namanya sama atau variabelnya sama dengan salah satu variabel yang akan kita hitung, maka bisa disingkat seperti ini. Tapi kalaupun mau dituliskan lengkap juga boleh seperti ini. Kemudian untuk IPK rumusnya adalah total nilai dibagi dengan T SKS. Nah, total nilainya di sini juga ditampilkan karena total nilainya mau ditampilkan di semua nilai yang diinputkan di masing-masing elemen array-nya, maka di sini ditampilkan di dalam perulangan. Kemudian untuk penutup dari perulangan struct of array-nya ini kurung tutup kurawal. Kemudian di baris 72 sampai dengan 74 di sini untuk menampilkan total SKS, total nilai dan IPK. Ini tinggal menampilkan karena di sini cukup ditampilkan satu kali ya. Jadi di sini totalnya itu tampilkan sekali, IPK juga sekali, nilainya juga sekali. Jadi dia dituliskan di luar perulangan dari struct of array-nya. Nah, variabelnya sebenarnya tidak harus seperti ini, tergantung dengan kebutuhan ya. Yang jelas di sini kita harus tahu struct of array itu kapan kita mengarraykan. Yang jelas ketika kita ingin menuliskan berulang kali ke dalam variabel yang sama dalam satu proses. Oke, kita coba. Ya, misalkan di sini ada NIM 123, nama Anita, mata kuliahnya 2, kemudian kode mata kuliah 1, DM01, kemudian mata kuliahnya adalah algoritma, kemudian SKS-nya 4, nilai tugasnya. Nah, di sini setelah menginputkan ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, SKS-nya, kemudian ada inputkan nilai tugas, UTS, UAS, maka di sini ada rata-ratanya keluar. Kalau rata-ratanya ini kebetulan rata-ratanya dapat 83, jadi nilai hurufnya adalah A. Nah, ini total nilainya di sini adalah 16. 16 itu didapat dari A. A itu adalah bobotnya 4. 4 dikali dengan SKS-nya 4 berarti 16. Kemudian mata kuliah yang kedua, misalkan di M02. Nama mata kuliahnya adalah multimedia. SKS-nya 2. Nilainya misalkan 79, 54, 65. Nah, di sini nilai yang kedua di sini ada menghasilkan 66 rata-ratanya. Kemudian nilai hurufnya adalah B. Total nilainya adalah 6. 6 itu didapatkan dari 2 SKS dikalikan dengan B. B itu tadi bobotnya berapa? 3. Berarti 3 kali 2 dapatnya adalah 6. Kemudian total SKS-nya adalah di sini 4 SKS yang mata kuliah pertama, kemudian mata kuliah kedua di sini ada 2 SKS, sehingga kalau dijumlahkan ada 6 SKS. Total nilai dapatnya dari ini. Total nilai dari mata kuliah yang pertama 16, kemudian ditambahkan dengan total nilai yang ada di mata kuliah kedua. Kemudian hasilnya adalah dijumlahkan jadinya 22. Kemudian IPK-nya dari total nilai ini 22 dibagi dengan 6, ketemunya IPK adalah 3,67. Nah, ini kalau ingin membuat program IPK untuk mencari IPK menggunakan struct of array. Nah, misalkan contoh lain yang bisa di struct of array kan apa? Misalkan ada belanja. Itu kan nanti ada struk ini ya, struk pembayarannya. Dari struk pembayaran itu bisa kita lihat daftar mana yang dituliskan secara berulang kali tetapi dia tersimpan dalam satu variabel yang sama. Nah,
Silahkan nanti bisa dicoba sendiri untuk menghitung ini ya, belanja atau menghitung struk belanja atau nota belanja ya. Itu silahkan dimodifikasi dari contoh ini untuk mengerjakan belanja barang. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.